Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Salam sepak bola, sahabat bola mania. Jumpa lagi dalam Bola Mania Channel bersama Yosef Tertulis. Aura Pesta Piala Dunia 2022 masih terasa. Bahkan atmosfernya kini sudah berpindah ke Stadion Gelora Bung Karno. Pesta sepak bola Piala AFF 2022 dimulai kemarin ketika sekitar 25.000 supporter memenuhi stadion bersejarah itu untuk merayakan kemenangan tim Garuda 2-1 atas Kamboja dalam laga perdana grup A. Suasana jauh lebih meriah bakal terjadi Kamis 29 Desember ketika Ricky Kambuaya dan kawan-kawan menjamu juara bertahan Thailand. Seperti 45 juta rakyat Argentina yang menderita 36 tahun untuk bisa mengangkat kembali trofi Piala Dunia, kini 275 juta rakyat Indonesia tengah merajut mimpi merengkuh Piala AFF setelah menderita 6 kali menjadi finalis sejak 1996 tanpa sekalipun merengkuh Piala AFF. Indonesia menjadi finalis Piala AFF pada edisi Piala AFF 2000, 2002, 2004, 2006, 2010, 2016, dan terakhir 2020. Lebih dari itu, kalau rakyat Argentina sedang menderita akibat masalah ekonomi ketika Piala Dunia sedang berlangsung, yang kemudian berujung Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022, rakyat Indonesia pun saat ini sedang menderita akibat tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 supporter dan lebih dari 400 orang luka-luka. Jadi motivasi tim Garuda mengangkat trofi Piala AFF seharusnya jauh melampaui negara ASEAN lainnya, terutama dua raja kawasan ASEAN, yaitu Thailand dan Vietnam. Hal itu diungkapkan oleh pelatih Sinteyong. Arsitek asal Korea Selatan itu menyebut dirinya berkewajiban membawa tim Garuda menjadi juara Piala AFF sebagai persembahan tertinggi dan pelipur lara atas derita tragedi Kanjuruhan. Pernyataan Sinteyong sekaligus merespon target PSSI yang telah mematok tim Garuda merebut Piala AFF 2022. Melalui kanal YouTube PSSI, Sinteyong bilang begini: adanya tragedi Kanjuruhan, saya merasa bertanggung jawab atas kesedihan masyarakat. Jadi target tim nasional dan target saya adalah menjadi juara Piala AFF 2022. Kehadiran Presiden Joko Widodo menyaksikan langsung laga Indonesia melawan Kamboja di Stadion GBK kemarin adalah bentuk nyata dukungan negara dan pemerintah terhadap perjuangan tim Garuda dan mulai menggeliatnya kembali atmosfer sepak bola nasional pasca tragedi Kanjuruhan. Liga 1 memang sudah kembali bergulir, namun tanpa penonton. Jadi Presiden Jokowi sekaligus menunjukkan kepada dunia dan FIFA bahwa sepak bola Indonesia mulai hidup normal kembali dan siap menggelar Pesta Piala Dunia 2023 sesuai standar FIFA yang akan dilangsungkan pada Mei mendatang di Stadion GBK Jakarta, Stadion Bandung Lautan Api Bandung, Stadion Manahan Solo, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Stadion Iwayan Dipta Bali, dan Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Penampilan perdana tim Garuda melawan Kamboja memang masih jauh dari level tim juara. Organisasi serangan Indonesia kurang terstruktur, tergesa-gesa, dan monoton. Variasi antara serangan lateral lewat samping kedua sayap maupun serangan lewat tengah sentral lapangan tidak berjalan efektif. Kelebihan teknik, skill, dan kecepatan pemain Indonesia dibandingkan pemain Kamboja seperti tidak terlihat. Kita memang mendominasi, tetapi secara organisasi Kamboja justru bermain lebih rapih, lebih apik dalam position football, merancang serangan dari bawah, tengah, dan ke depan. Sesekali serangan Indonesia memang cukup ampuh menerobos pertahanan Kamboja, terutama mengandalkan kecepatan dua penyerang sayap maupun penyerang tengah ataupun second striker, gelandang Ricky Kambuaya dan Marcelo Ferdinand. Namun beberapa peluang emas itu gagal dikonversi menjadi gol. Organisasi pertahanan Indonesia juga
agak kacau tatkala mendapat serangan balik Kamboja. Lini belakang juga kiper Nadeo terlihat gugup, grogi menghadapi tekanan pemain-pemain Kamboja. Gol balasan Kamboja misalnya begitu mudah menerobos gawang Nadeo. Padahal sundulan itu cukup jauh dari gawang dan ada beberapa pemain Indonesia ikut melompat untuk menghalau bola. Dan beruntung sebuah peluang emas Kamboja di pertengahan babak kedua berhasil diblok dengan sangat baik oleh Asnawi Mangkualam. Padahal saat itu penyerang Kamboja sudah berhadapan 1-1 dengan kiper Indonesia dan sudah melakukan syuting tetapi berhasil diblok oleh Asnawi. Meski begitu, kita percaya tim Garuda akan tampil lebih garang di 3 laga grup A yang tersisa melawan Brunei, Thailand, dan Filipina. Laga perdana memang selalu sulit. Stamina para pemain Indonesia juga cepat drop sejak akhir babak pertama, dan itu tak lepas dari berhentinya kompetisi selama 2 bulan lebih pasca tragedi Kanjuruhan. Persiapan pasukan Sinteyong juga jauh dari ideal karena tidak ada uji coba menjelang pagelaran Piala AFF ini. Meski begitu, saya optimistis permainan Fakhrudin dan kawan-kawan akan terus meningkat. Juara Piala Dunia 2020 Argentina saja harus menyerah 1-2 di laga perdana melawan Arab Saudi. Dan kita teringat kata-kata Lionel Messi usai kalah lawan Arab Saudi. Begini kata Messi, kami memang perlu mengalami kekalahan yang mengecewakan ini, karena dengan kekalahan ini kami menjadi semakin kuat. Mulai sekarang kami akan melalui setiap laga sebagai final. Dan kita lihat hasilnya, Argentina terus melaju hingga final dan akhirnya sukses mengangkat trofi Piala Dunia. Jadi hasil agak mengecewakan melawan Kamboja kiranya semakin memperkuat mental tim Garuda. Mulai melawan Brunei Senin lusa, setiap laga harus dipandang sebagai final. Brunei, Thailand, dan Filipina harus dikalahkan untuk memastikan juara grup A dan terhindar dari Vietnam di semifinal yang kemungkinan akan menjadi juara grup B. Dan jika sudah sampai di laga puncak, di laga final, semuanya siap dipertaruhkan. Thailand, Vietnam, atau siapapun lawan di final harus dilibas. Ya, karena kita sudah terlalu lama menderita sebagai spesialis finalis. 6 kali finalis tanpa pernah juara. Usai Argentina juara, begini statement Lionel Messi, kami terlalu lama menderita dan kini piala ini menjadi semuanya sempurna. Semoga kata-kata Lionel Messi juga mengilhami tim Garuda bahwa nanti kita akan berlaga di final tanggal 16 Januari 2023. Dan di akhir laga nanti di final kita berharap Marcelino dan kawan-kawan mengangkat Piala AFF 2022. Kita Indonesia terlalu lama menderita menjadi finalis Piala AFF selama 6 kali tanpa juara. Indonesia juga saat ini sangat menderita oleh tragedi Kanjuruhan. Dan trofi Piala AFF 2022 bisa mengubah semua itu, mengubah semua derita itu menjadi kebahagiaan paripurna. Semoga. Sahabat Bola Mania, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sepak bola.